Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah pengajian Ibu Leoni yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Dulu waktu kita masih kecil, masih anak-anak, masih sekolah, sering ditanya sama orang, "Adik, besok cita-citanya mau jadi apa?" Dan jawabannya pun bervariasi. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang ingin jadi tentara, polisi, bahkan ada yang ingin jadi presiden. Maka dari sekian banyak cita-cita atau mungkin juga angan-angan, itu semuanya adalah angan-angan yang terkadang bisa diwujudkan dan terkadang ada yang nggak bisa diwujudkan. Contoh misal, ada yang dulu cita-citanya jadi dokter, tapi malah nggak jadi dokter, malah jadi guru. Ada yang dulu paling nggak seneng jadi guru, karena katanya dibenci sama murid, tapi Allah takdirkan dia jadi guru. Dan semua angan-angan ini Bapak Ibu semua, ketika diimbangi dengan tekad yang kuat, usaha yang maksimal, doa yang tidak pernah berhenti, maka bisa jadi angan-angan itu terwujud atau cita-cita itu terwujud. Ada pula sebagian orang yang hanya sekedar berangan-angan, berhayal, berhalusinasi, ya. Coba ya kalau saya ini punya sawah, andaikan saya ini punya rumah yang luas, yang bagus, yang mewah. Coba tanah yang di samping saya ini bisa saya beli, mau saya bangun toko. Itulah Bapak Ibu, sekian banyak angan-angan yang selalu manusia hayalkan, yang selalu manusia gambarkan untuk masa depannya. Ya nggak salah, nggak salah. Ingin membangun masa depan, besok nanti pingin seperti ini, ya. Nanti umur sekian saya pingin jadi ini, nggak masalah. Ya itu boleh-boleh saja. Tetapi ternyata apa yang dia cita-citakan, apa yang dia angan-angankan tidak selamanya tercapai, karena dia telah didahului dengan kematian. Sering banyak kita punya teman,
punya tetangga, bekerja siang malam, pingin berangan-angan, pingin punya rumah. Ya terwujud Bu, terwujud, jadi rumah, punya dia rumah. Tetapi setelah rumahnya jadi, apakah ditempati sama orangnya? Wallah enggak. Rumah sudah jadi, sudah bagus, tinggal masuk, tinggal nempati, orangnya keburu meninggal. Enggak jadi nempati Pak. Banyak kayak begitu, ya. Nah, itu angan-angan kita. Ada orang bercita-cita ingin rumahnya ini di tingkat yang atas untuk membangun kos-kosan, yang bawah ditempati. Setelah jadi, ya, tingkat yang kedua, orangnya meninggal. Bahkan rumah yang dia angan-angankan selama ini sampai tingkat 2, setelah dia meninggal dunia, rumahnya kosong Pak. Kosong. Anak-anaknya mungkin sudah pada punya rumah semua, ya. Sehingga ada yang ada di luar kota, mungkin ada yang di dalam kota, ya. Nah, sedangkan orang yang memiliki rumah itu sudah meninggal dunia, rumahnya kosong selama puluhan tahun dan selama belasan tahun kosong, nggak ditempati. Loh, berarti selama ini itu bangunkan buat siapa? Buat jin, ya. Dibuat untuk syaitan. Nah, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan itu menjanjikan kepada mereka janji yang palsu. Wa yumannihim, dan syaitan pun memberikan angan-angan yang kosong kepada mereka. Jadi syaitan itu senantiasa membisikkan kepada manusia, bangunlah rumah, beli sawah lagi, bangun toko, ya. Kemudian perluas usahamu, ya. Kemudian tambah lagi hartamu, tambah lagi uangmu, dan seterusnya. Ini angan-angan yang senantiasa dibangun oleh syaitan. Angan-angan kosong, ya, angan-angan kosong. Sampai kemudian ketika manusia itu datang menemui ajalnya, baru kemudian angan-angan kosong itu tidak berarti bagi mereka, ya, tidak berarti bagi mereka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kepada kita garis yang membentuk persegi 4. Jadi garis bentuk persegi 4. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan garis yang melampaui persegi 4 tersebut. Kalau bisa kita gambarkan persegi 4 begini, ya, terus kemudian garis sampai melewati persegi 4. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat beberapa garis yang ada di samping garis yang panjang. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah manusia. Jadi yang di tengah itu, yang di kosong, itu manusia. Sedangkan yang garis persegi 4, kotak persegi 4, itu adalah ajal, yang meliputi manusia atau yang diliputi. Jadi manusia itu di tengah, kemudian di sekelilingnya itu diliputi oleh ajal, kematian. Kemudian garis yang membujur yang di dalam kotak sampai kemudian melewati kotak, itu angan-angan. Angan-angan. Sedangkan kemudian garis yang kecil-kecil yang ada di sampingnya, itu adalah penghalang-penghalang. Ya. Jadi setiap kali manusia ada penghalang,
ada yang sakit, kecelakaan, ya, kemudian kebakaran, kemudian terbunuh, maka itu penghalang. Jadi setiap kali manusia mengusahakan selalu ada penghalang. Setelah sakit, nanti penghalangnya apa? Setelah selesai penghalang ini, maka penghalang yang kedua, dan seterusnya. Kemudian garis yang membujur sampai keluar persegi 4 itu adalah angan-angan. Berarti ya, bahwa angan-angan manusia itu lebih panjang daripada kematiannya. Angan-angan manusia itu lebih panjang daripada kematiannya. Yaitu artinya bahwa setiap kali apa yang diangan-angankan oleh manusia, angan-angan ingin kaya, ya, kemudian angan-angan ingin menjadi ini, angan-angan ingin seperti itu akan terhalangi dengan kematian. Dan itu banyak sekali fakta yang terjadi, Bapak Ibu semua. Ya. Dan inilah angan-angan kosong yang dibangun, yang dibisikkan oleh setan kepada manusia. Dan yang lebih parah lagi adalah padahal usianya udah lanjut, ya. Usianya udah tua, ya. Udah sekitaran 60, ya. Jadi dalam Islam itu ada beberapa fase ataupun tahap usia. Ada yang balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kalau balita itu 0 sampai 5. Kemudian anak-anak 5 sampai 12 tahun. Remaja 12 sampai dengan 40 tahun. Dewasa 40 sampai 60, itu dewasa. 60 tahun ke atas itu tua, lanjut usia. Nah, anehnya manusia ketika usia mereka udah tua, tapi mereka masih tetap ingin awet muda. Tetap ingin awet muda. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalu qalbul kabiri syabun fisnataini. Ada orang yang sudah tua, udah lanjut usia, tapi masih tetap pengen awet muda. Ya. Usia 60 masih tetap pengen awet muda. Maka kita lihat orang-orang yang udah sepuh tuh, ya masih senang pakai celana jeans, ya, usia 60 masih senang pakai celana legging, masih senang pakai kaos ketat dan seterusnya. Usia udah tua. Apa yang membuat orang yang sudah tua ini mereka masih tetap ingin awet muda? Kata Nabi, hubbul mal, cinta kepada harta. Usia 60 udah punya pensiun sebenarnya. Enak aja tinggal menikmati masa tuanya. Pensiun udah ada, anak udah besar-besar, udah nikah semua, udah mandiri, ya. Tapi ini orang yang sudah tua tidak pingin tua, pingin awet muda. Usianya padahal udah 60, udah punya pensiun, harusnya menikmati masa tua, tenang, banyak beribadah, ya, banyak berzikir. Tapi ini enggak, Pak. Usia 60 tahun dia masih semangat bekerja dalam rangka untuk menumpuk-numpuk harta. Banyak kayak begitu. Sehingga kita lihat ya, mereka itu Masya Allah mondar mandir, riwa-riwi, ya, bukan untuk ibadah, karena menumpuk harta. Watulul amal, kemudian orang yang sudah tua itu adalah panjang angan-angannya. Apa yang diangan-angan sama orang yang usianya udah tua? Mereka pengen punya usia yang panjang. Pengen berapa usia yang panjang? Pengen berapa, Pak, kalau jenengan dikasih usia panjang, Pak? Pengen berapa kira-kira? 1000 tahun cukup? Apa kurang panjang 1000 tahun? Cukup ya. Salah seorang penyair, sastrawan Indonesia, mungkin zaman kita sekolah dulu, apal nih, Pak, Khairul Anwar. Ya, dia menulis puisi yang judulnya Aku. Ya. Salah satu bait syairnya, Khairul Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, Khairul Anwar ya. Nah ini, ya, bahwa setiap manusia itu, bahkan dia usia yang udah tua, masih tetap pingin awet muda. Usianya pingin panjang, 1000 tahun.
ya. Hatta muslimnya, hatta kafirnya pengen Pak usianya panjang 1000 tahun. Nah setelah usianya panjang 1000 tahun mau ngapain ya? Ya gimana lagi? Kalau tidak mereka itu ingin bersenang-senang, mereka ini makan, minum, melancong dan seterusnya ya. Tetapi ternyata angan-angan itu selesai ketika ajal pun datang kepada mereka. Dan ajal ini Bapak Ibu semua tidak harus tua, nggak harus sakit ya, nggak harus kecelakaan ajal itu. Ada orang anak muda ya, bangun tidur nggak bangun lagi, meninggal, nggak menunggu tua. Ada yang masih remaja ya, nggak usah sakit, tiba-tiba dia udah meninggal dunia. Ya itulah angan-angan kosong. Dan kemudian yang lebih parah lagi, syaitan membisikkan kepada orang-orang tersebut angan-angan, usiamu masih panjang, ntar lagi lah, jangan tobatnya jangan sekarang ya. Nanti kalau udah 30 tahun ya, diajak ayo menutup aurat ya. Ini aurat mesti ditutup, masih tidak siap saya, nanti ajalah kalau usia saya sudah 40 tahun ya. Kemudian diajak kepada kebaikan, ayo sholat, ayo ke masjid. Wis sampai dhisik wis, aku tak ngungku anai, nunggu ketika saya sudah pensiun ya. Nantilah kalau sudah pensiun saya usahakan insya Allah mau sholat. Sampai usia 60 tahun pun dia pun gak sholat ya. Ayo sholat, terus begitu ya. Syaitan berusaha membangun angan-angannya bahwa seakan-akan dia itu tidak akan pernah meninggal dunia, seakan-akan dia itu masih terus hidup selamanya di dunia, tidak bakal meninggal dunia. Dan ternyata ketika apa yang dia angan-angan itu ditutup dengan kematian, barulah kemudian dia itu menyesal seumur hidup. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, angan-angan itu terbagi menjadi dua. Ada yang angan-angan yang terpuji, ada pula angan-angan itu yang tercela. Apa itu angan-angan yang terpuji? Angan-angan yang terpuji adalah angan-angan ketika seorang muslim berangan-angan kebaikan dalam tinjauan syariat. Saat dia tidak mampu melakukan kebaikan tersebut dan dia bertekad kuat untuk melakukannya ketika dia mampu. Nah, ini angan-angan dalam kebaikan. Kita ambil contoh angan-angan dalam kebaikan. Ada seseorang yang punya angan-angan, ya Allah, kalau nanti saya punya harta yang banyak, saya mau bangun pesantren. Ya Allah, kalau saya meninggal dunia, rumah ini mau saya wakafkan untuk sekolah tahfidz. Ya Allah, tanah saya yang ada di depan ini, kalau saya udah meninggal, mau saya wakafkan untuk membangun rumah yatim piatu. Dia punya angan-angan dalam kebaikan. Dan itu adalah angan-angan yang terpuji. Kemudian angan-angan yang tercela adalah angan-angan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, atau mungkin yang Allah taala makruhkan ya. Apa contohnya? Ketika dia berangan-angan ya, andaikan badan saya ini tetap sehat ya, tetap kuat ya, maka saya akan terus berzina. Atau mungkin angan-angannya berorientasi dengan masalah dunia ya, berorientasi tentang masalah dunia. Terus angan-angannya itu menumpuk harta, terus angan-angannya itu berusaha untuk mencari uang dan uang. Kemudian yang ketiga, dia tidak segera melaksanakan keinginannya ketika dia mampu, atau dalam bahasa syariat itu dinamakan dengan
taswif, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Contoh, Bapak Ibu punya angan-angan nanti siang rencananya mau membaca Al-Quran 1 juz, punya angan-angan. Tapi ternyata angan-angan itu tidak segera dia laksanakan, tapi ditunda. Nantilah, nanti aja jam 1, ini masih suasananya masih panas. Setelah nyampe jam 1, kemudian ditunda lagi. Nanti ajalah, kalau udah agak-agak dingin. Setelah nyampe asar sudah cuaca sudah agak dingin, nanti saja. Terus begitu sampai berlalu hari dan berlalu waktu, dan tidak pernah dia membaca Al-Quran 1 juz sebagaimana yang dia angan-angankan. Dan ini terjadi. Kemudian yang keempat, dia berangan-angan untuk melawan kodrat atau melawan takdir. Dia ditakdirkan hari ini sebagai laki-laki. Dia berangan-angan, enak ayo nek dadi wong wedok, ya. Ndak usah leren kerja, golek duit, ya, pontang-panting, ya. Bagaimana juga ibu-ibu juga begitu. Alangkah enaknya ya kalau jadi laki-laki. Kerjanya cuma makan, tidur, keluyuran, ya. Kerja nyari duit, pulang-pulang sudah cemepak kopi, cemepak teh, nasi udah siap, ya. Ini namanya berangan-angan melawan takdir. Kemudian syarat-syarat agar angan-angan yang terpuji tersebut bisa terwujudkan. Yang pertama, hendaknya angan-angan yang terpuji tersebut masih dalam koridor syar'i. Angan-angan tersebut masih dalam koridor syar'i. Artinya selama itu masih ada dalilnya Al-Quran, ya, kemudian sunnah Nabi SAW, maka segera laksanakan angan-angan yang terpuji tersebut. Yang kedua, ketika dia tidak mampu untuk mewujudkan angan-angan yang terpuji tersebut karena memang ada uzur yang syar'i, misalkan dia sakit, ya, misalkan dia safar, ya, atau misalkan dia mempunyai ketidakmampuan yang lain. Yang ketiga, melaksanakan angan-angan tersebut ketika mampu, jangan ditunda. Jangan angan-angan tadi pagi mau melaksanakan sholat duha, maka jangan ditunda angan-angan itu. Segera laksanakan, ambil wudhu dan kemudian sholat. Jangan pernah mengatakan saufa. Nanti saja. Yang keempat, hendaknya angan-angan itu bukan sekedar mimpi. Bukan sekedar mimpi. Maksudnya sekedar mimpi, jangan coba berhayal, berhalusinasi, hanya sekedar mimpi, ya. Tapi tidak pernah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Bapak Ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa bedanya sih angan-angan dengan cita-cita? Ada cita-cita, ada angan-angan. Apa bedanya? Kalau cita-cita itu masih ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya, ya, sangat besar. Kemudian dia diiringi dengan usaha yang maksimal untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kalau ada orang yang bercita-cita jadi dokter, maka ada usaha, belajar yang rajin, yang giat, dan namanya bagus, hasil ujiannya bagus, kemudian dia mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri, yang otomatis biayanya lebih ringan. Kalau angan-angan, dia hanya sekedar berkeinginan saja tanpa ada usaha dan sangat sulit untuk diwujudkan. Lanjutnya berangan-angan ingin punya sawah, tapi nggak ada usaha, males, ya.
kerjaan cuma makan, tidur, yang teman-temannya udah usaha semua bangun pagi-pagi, berangkat keluar, ada yang dagang, ada yang kerja. Nah, kita duduk santai di rumah, cuma berhayal aja, andaikan punya sawah, andaikan punya pabrik, andaikan punya kapal, ya, dan lain sebagainya. Hayalan saja, tapi nggak punya usaha. Ini namanya angan-angan. Dan kebanyakan angan-angan itu adalah sulit dan mustahil untuk diwujudkan, ya. Mustahil untuk diwujudkan. Itulah bedanya antara angan-angan dengan cita-cita, ya. Kemudian selama angan-angan itu masih di dunia, maka masih ada besar kemungkinan untuk bisa dicapainya angan-angan tersebut, ya. Ada pula juga angan-angan yang tidak bisa diwujudkan. Apa itu angan-angan yang nggak bisa diwujudkan? Yang pertama adalah angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi angan-angan itu bukan hanya miliknya orang yang hidup. Orang yang sudah meninggal dunia pun mereka juga punya angan-angan, Bapak Ibu. Apa angan-angannya orang yang sudah meninggal dunia? Angan-angannya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Satu, angan-angannya orang kafir. Jadi orang kafir itu ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka punya angan-angan, berangan-angan mereka. Apa yang mereka angan-angankan? Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Ini angan-angan mereka. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat berangan-angan, kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi orang kafir besok juga udah meninggal dunia, mereka tiba di akhirat pengen jadi muslim, Pak. Pengen jadi muslim. Lah kok bisa pengen jadi muslim? Nah, ini ada sebab nuzulnya. Nanti di akhirat di neraka, orang kafir dengan orang muslim itu campur jadi satu masuk neraka. Campur, Pak. Ya. Jadi muslim yang bermaksiat, muslim yang berdosa itu kumpul jadi satu dengan orang kafir di neraka. Kemudian orang kafir itu mengatakan kepada orang-orang muslim yang masuk neraka, oh, tuh kan, dulu kamu di dunia muslim, apa gunanya kamu muslim? Toh sekarang pun kamu juga disiksa di neraka, sama dengan kita. Mendingan kamu jadi kafir aja. Itu kata orang kafir di neraka. Nah, mendengar ucapan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian marah. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat, angkatlah orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebijil sawi dari keimanan. Angkat dan kemudian keluarkan dari neraka. Akhirnya malaikat pun taat. Diambillah setiap muslim yang ada di dalam hatinya keimanan meskipun sebesar biji sawi, diangkat, dikeluarkan dari neraka, kemudian mereka dimandikan di sungai kehidupan. Ganteng lagi, cantik lagi, klimis, ya, dimasukkan ke dalam surga. Mereka itu dikatakan sebagai jahannamiyun, mantan penghuni jahanam. Nah ini, Pak, ya. Nah, ini akhirnya orang-orang kafir kemudian mengatakan kepada orang yang beriman, duhai seandainya kami ini di dunia menjadi orang-orang muslim, maka tentunya kami hari ini akan dikeluarkan dari neraka. Mungkin gak kira-kira angan-angan orang kafir itu diwujudkan? Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin mereka akan dikembalikan ke dunia untuk menjadi muslim, tidak mungkin. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, zarhum yakulu wa yatamatta'u. Wis biarkan mereka di dunia ini. Jarno wis apa? Makan, bersenang-senang, biarin. Ya. Makan ini sebebas mereka, makan minum bersenang-senang, melancong ke Eropa, ya. Rekreasi ke Afrika, piknik ke
benua Asia, mereka habiskan uang mereka habiskan semua kesenangan mereka di sana. Biar, kata Allah. Ya. Nah sekarang apa kita ini mau meniru mereka, Bapak Ibu semua? Hanya sekedar hidup makan, ya. Bahkan sampai semua sudah kita makan, sampai kita bingung mau makan apa. Ya. Iki mari dipangan, sampai bingung mau makan apa, Pak. Akhirnya yang dimakan pun yang tidak kena. Tenggiling dipangan, ya kan? Daging ulo yo dipangan, ya. Pingin mangan tekek, ya kan? Lho rawon ono kok mangan tekek nih, ya. Apalagi boyo ya pingin dipangan, karena semua sudah dimakan. Akhirnya apa yang ada di hadapannya, ya, yang harusnya itu hal bisa dimakan, dia kemudian nyari sesuatu yang bisa dimakan. Nah ini, sampai akhirnya mereka habis semua Bapak Ibu yang sudah dimakan. Hanya tinggal satu, mereka yang ingin mencoba. Mereka ingin makan narkoba, ya kan? Maka jenengan lihat orang-orang yang kena narkoba itu rata-rata orang kaya semua, Pak. Orang-orang berduit. Kenapa orang berduit? Dan mereka semua sudah dibeli, Bapak Ibu, ya. Ini sudah dibeli, ini udah dibeli, mobil udah punya, rumah udah, masya Allah, sawah udah, toko udah. Apa yang belum dibeli? Cuma satu yang belum dibeli, narkoba yang mereka belum beli. Akhirnya mereka coba-coba. Oh iya, narkoba turun di toko ini, ya, belum dimakan. Akhirnya belilah narkoba. Ya. Orang kafir juga begitu. Ya. Mereka makan, bersenang-senang, melancong, piknik ke sana kemari. Ya. Wa yulhihimul amal. Dan mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Apa angan kosong mereka? Pingin hidup lama, pingin senang-senang, pingin umur panjang, nanti ajalah, ya kan? Itu angan kosong mereka. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nah, kemudian angan-angan orang kafir yang sudah meninggal yang kedua, surat Ibrahim ayat 44. Surat Ibrahim ayat 44. Orang-orang kafir berangan-angan. Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu azab datang kepada mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Rabb kami, kembalikan kami meskipun dalam waktu yang sedikit. Minta dikembalikan ke dunia meskipun dalam waktu yang sedikit, ya mungkin cuma semenit, 2 menit, ingin dikembalikan. Mau ngapain dikembalikan ke dunia? Mereka menjawab, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasul. Tuh ini, ya. Ini angan-angannya orang-orang kafir yang sudah meninggal, yang mereka sudah sampai di akhirat, ingin balik ke dunia. Lah terus kemarin tuh kemana? Ketika masih di dunia, ada diutusnya para rasul, ya. Al-Quran sudah diturunkan, pengajian di mana-mana, di setiap masjid, bahkan setiap hari ada pengajian. Loh kalian kemana? Ya. Kalian cuma makan-makan, bersenang-senang, piknik ke sana kemari, melancong, kok tidak pernah datang ke pengajian. Baru ketika kalian sudah meninggal dunia, udah nyampe di akhirat, kalian pingin dikembalikan ke dunia, mau menjawab seruannya Allah Ta'ala dan mengikuti para rasul. Ya. Mungkin? Tidak mungkin itu terwujud. Ya udah, maka nikmatilah, ya, azab yang sudah kami sediakan kepada kalian. Nah ini orang kafir. Kemudian orang muslim. Apa orang muslim ketika sudah meninggal dunia punya angan-angan? Punya ternyata, ya, punya ternyata. Bukan hanya di dunia, bahkan ketika mereka udah meninggal, udah di akhirat, ternyata orang muslim juga punya angan-angan. Apa angan-angannya? Yang pertama, mereka ingin disegerakan kuburnya. Ingin disegerakan kuburnya. Untuk apa? Untuk segera melihat kenikmatan yang disediakan oleh mereka. Nabi SAW mengatakan, bersabda,
yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah itu sudah diletakkan, maksudnya diletakkan di keranda. Fahtamalahar rijalu, kemudian dibawa oleh beberapa orang lelaki. Ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat sholihatan, andaikan jenazah itu orang yang soleh, qalat, jenazah itu mengatakan, qaddimuni, cepat segera bawa aku ke kuburan, cepat segera bawa aku ke kuburan. Ini kata orang yang soleh. Wa in kanat ghairu sholihatin, kalau jenazah itu bukan orang yang soleh, maka jenazah itu mengatakan, ya wailaha, aina yazhabuna bi, duhai celaka aku, kemana hendak kalian bawa aku ini? Itu kata jenazahnya yang tidak soleh. Di mana semua suara-suara itu yasma'u sautaha kullu syai'in, semua suara akan mendengarnya. Binatang mendengar, tumbuh-tumbuhan mendengar, semua yang ada di langit dan di bumi mendengar. Illal insan, kecuali manusia. Ya, manusia nggak bisa mendengar. Walau sami'ahal insan la so'iko, andaikan manusia itu bisa mendengar ucapan tadi, niscaya mereka itu pingsan. Bisa dibayangkan, Pak, jenengan pas bawa kuburan, tiba-tiba di keranda ada suara, ayo segera bawa aku, ayo segera bawa aku ke kuburan. Kira-kira gimana, Pak? Ngeri, kewedan, Pak. Ya unta lagi, Mas. Ya kan? Jenazahnya itu. Nah, itu. Alhamdulillah kita ini tidak mendengar. Kalau sampai mendengar, niscaya ya pingsan betulan, ya. Nah, ini angan-angan orang-orang soleh ketika mereka sudah meninggal dunia. Mereka supaya disegerakan di kuburan. Makanya salah satu di antara syariat, ya, di dalam penyelenggaraan jenazah itu, hendaknya jenazah itu cepat-cepat diurusi, cepat-cepat dikuburkan. Jangan ditunda sampai sehari. Nunggu yang ada di Jakarta datang, nanti yang ada di Jakarta belum datang, akhirnya dimakamkannya besok. Ya. Nanti pamannya masih ada di Bogor, mau datang, masih ditunda lagi. Ya. Itu tidak boleh dalam Islam begitu. Ya. Nah, kecuali memang di situ ada kemaslahatan tertentu sehingga jenazah itu harus ditunda penguburannya, maka boleh. Ya. Ditakutkan ini termasuk jenazahnya kalau jenazah orang yang baik, yang soleh, disuruh segera menguburkan, jangan ditunda. Oke. Kemudian angan-angan yang kedua, orang-orang muslim, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, mereka punya angan-angan berkumpul bersama keluarga. Ya, berangan-angan berkumpul bersama keluarga. Ya. Ketika seorang jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup, ya, liang lahatnya, dan kemudian berlalulah orang-orang yang takziah pulang ke rumah masing-masing, maka di saat itu wayatihi rajulun husnul wajhi, datang kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, husnus siyabi, bajunya bagus, thayyibur rihi, baunya harum. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau didatangi orang wajahnya tampan, bajunya wapi, ya, kemudian baunya juga harum, wangi, seneng enggak, Pak? Seneng ya? Seneng. Ibu-ibu tambah seneng, ya kan? Didai wong ganteng, klambine wapi, wambune wangi, seneng. Ya. Fayaqul, kemudian orang lelaki yang berwajah tampan ini mengatakan, abshir billadzi yasurruka hadza yaumaka alladzi kunta tu'adu, bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu, karena hari ini sebagaimana hari yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian sang mayit dia mengatakan, man anta, kamu siapa? Ya. Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu ini wajah yang membawa kebaikan, ya. Wajah tampan, baju bersih, bagus. Maka kata laki-laki ini, ana amalukas soleh, aku ini adalah amamu yang soleh.
aku adalah sholatmu, aku puasamu, aku zakatmu, aku sodakohmu. Itu akan berwujud besok nanti di kuburan menjadi orang lelaki yang tampan. Kemudian sang mayit mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, segerakan terjadinya kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul, bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Loh, ini besok orang-orang muslim yang soleh udah meninggal dunia, pingin supaya mereka berkumpul lagi bersama keluarga dan hartanya. Punya angan-angan, Masya Allah. Yang ketiga, orang muslim punya angan-angan ingin mati syahid kembali. Ingin mati syahid kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga. Yuhibbu an yarji'a ila dunya. Kemudian dia ingin kembali ke dunia. Walahu ma'al ardi min syai'in illa syahid. Dan baginya apa saja yang ada di atas muka bumi ini, kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya. Dia berangan-angan supaya dikembalikan ke dunia. Besok ini orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, baik karena peperangan, atau mati syahidnya ini karena sakit perut, atau kemudian karena tenggelam, dan seterusnya, dia pingin kembali ke dunia. Mau ngapain kembali ke dunia? Fayuqtal asyra marrat. Dia itu pingin terbunuh sebanyak 10 kali. Jadi dibunuh, hidup lagi, kemudian dibunuh, hidup lagi, dibunuh, kemudian hidup lagi, sampai kemudian 10 kali. Kenapa dia mengatakan demikian? Lima yaro minal karomah, karena dia telah melihat kemuliaan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Masya Allah ya. Ini keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang mati syahid, ingin dikembalikan ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Kalau syaitan enggak. Syaitan itu membisikkan orang-orang yang ingin berangkat berjihad, dibisiki dengan angan-angan kosong. Nggak usah budal, Kok sampai lo mati ketembak, lapor ini budal. Kok nek sampean mati, bojone sampean dadi rondo. Nek wis rondo, dirabi ambek koncone sampean. Gelem mas sampean, bojone dirabi ambek koncone. Mikir Pak, ini angan-angan kosong. Udah jangan berangkat berjihad. Nanti kalau kamu mati, anak-anakmu jadi yatim. Siapa yang ngurusi coba? Anakmu sih kecil-kecil, sih belum sekolah, ya kan? Sih harus kuliah, sih durung rapi. Nek sampeyan ketembak ya apa? Nah, ini Pak. Ini syaitan selalu begitu. Setiap kali ada seorang muslim yang mau berbuat taat, dijanjikan angan-angan kosong. Ndak usah jilbaban saiki wis. Wong sampean sik durung rabi. Engko wis nunggu rabi, baru jilbaban, baru berukutan, warna ireng, cadaran, sik durung rabi. Nek sampean saiki gak payu sampean. Nah, itu setan Pak, menjanjikan angan-angan yang kosong. Demikian seterusnya. Iya bener pisan ya, aku sik durung rapi. Ya sing kolah nek aku mari rapi, tak jilbaban, tak hijaban. Begitu sudah nikah, ternyata juga enggak hijab-hijaban juga. Pancet ae, ya kan? Enggak jilbaban, senengane gawe sing ketat-ketat, ya. Begitu seterusnya setan. Moro-moro tibakno mati, ya kan? Meninggal dalam keadaan tidak berhijab, naudzubillah. Baik. Kemudian yang keempat, orang-orang muslim yang sudah meninggal dunia, mereka berangan-angan untuk dikembalikan ke dunia untuk menambah amal soleh. Jadi amal soleh yang mereka laksanakan ini, yang mereka amalkan itu ternyata masih kurang. Pengen kembali ke dunia untuk nambah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal ke dunia pasti ia menyesal. Tidak ada orang yang meninggal dunia pasti menyesal.
yang kafir menyesal, ya, yang sudah soleh menyesal, yang muslim menyesal, yang taat pun juga menyesal ketika meninggal. Apa yang mereka sesalkan? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyesalan mereka? Nabi mengatakan, in kana muhsinan, kalau orang itu adalah orang yang baik, nadima alla yakunasdada, dia menyesal mengapa dahulu di dunia itu tidak menambah kebaikannya. Loh, ya. Yang udah sholat wajib, ada sebagian orang senangan wajib toh, sunahnya enggak. Begitu dia meninggal dunia, nyesel Pak. Duh, kalau tahu begini, ya, janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tahu gitu aku kemarin di dunia tak tambahi sholat sunnah. Bisa? Gak bisa. Ya. Terus kemudian orang-orang yang sudah pernah berumroh, ya, ketika dia melihat janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang berumroh, aduh, ternyata begini ya balasan yang Allah berikan kepada orang berumroh. Mengapa dahulu aku ini cuma berumroh 1 kali? Andaikan aku masih punya umur panjang, aku akan umroh berkali-kali. Pengen nambah Pak, pengen nambah. Orang yang berpuasa Ramadan mendapatkan keutamaan dari pintu Royan. Lihat teman-temannya masuk surga lewat pintu Royan, ya. Kemudian, ya, masya Allah janjinya yang di surga. Orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan mengatakan, duhai seandainya aku kemarin di dunia, aku ini melakukan puasa sunnah, kalau gitu aku akan nambah puasa sunnah. Bisa? Gak bisa, karena mereka sudah ada di akhirat. Ini kata Nabi. Wa in kana musian, andaikan orang ini gemar melakukan keburukan, nadima alla yakuna naza'a, dia pun menyesal kenapa tidak berhenti dari keburukannya. Ini, ya, orang yang muslim yang masuk neraka nyesal juga. Duhai sekiranya aku dulu tidak berbuat dosa, duhai sekiranya aku dulu tidak berbuat maksiat, nyesel minta dikembalikan ke dunia, tapi nggak bisa, ya, nggak terwujud. Karena itu adalah angan-angan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Nah, itu angan-angan orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, angan-angan orang yang fasik. Kenapa orang fasik ini Pak? Orang fasik itu adalah orang yang sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Atau banyak keburukannya, tapi tidak pernah ada kebaikannya. Itu fasik namanya. Nah, apakah orang-orang yang fasik mereka itu juga punya angan-angan? Iya. Apalagi mereka orang fasik, sangat punya angan-angan. Angan-angan mereka yang pertama, mereka berkeinginan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, punya keinginan, punya angan-angan mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW itu melewati sebuah kuburan. Kemudian beliau bertanya, ini kuburannya siapa? Ya. Oh, ini kuburannya Fulan ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Fulana bin Fulan. Maka kemudian Nabi bersabda, rok'atani, 2 rakaat, sholat maksudnya. Ahabbu ila hadza, lebih dicintai oleh penghuni kubur ini, min baqiyati dunyakum, daripada sisa dunia kalian. Tuh, ya. Nabi kok bisa tahu? Ya karena wahyu. Ada Allah yang berusaha untuk memberitahu kepada Nabi bahwa orang yang ada di kubur ini, dia menginginkan dikembalikan ke dunia hanya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Tuh, ya. Jadi ternyata hanya sholat 2 rakaat saja mampu membuat orang yang ada di kuburan mereka ingin dikembalikan ke dunia. Nah, mumpung kita ini belum meninggal Pak, ya kan? Jangan sampai kita ini sudah meninggal dunia punya angan-angan kayak begitu. Ya Allah, tolonglah kembalikan saya ke dunia. Loh, mau apa kembali ke dunia? Masih belum puas nyari duit, ya kan? Masih belum kenyangkah kamu mengumpulkan harta, berangkat pagi, pulang sore, kadang malam, ya kan? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, anak tidak terurus. Masih pengen kembali ke dunia, mau ngapain? Enggak, wis Allah, enggaklah.
ambu pun tak lako boleh lah, ambu pun tak nyari pesen. Mau ngapain? Saya cuma pingin sholat 2 rakaat ya Allah. Ya, tuh Pak. Ya. Maka jangan pernah ya sia-siakan waktu kita meskipun hanya sekedar 2 rakaat. Ya, 2 rakaat setelah wudu, 2 rakaat duha, ya, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan. Bima tahkiruna wa tanfiluna, yang kalian remehkan dan merupakan sholat sunnah bagi kalian. 2 rakaat yang ringan yang seringkali kita remehkan. Yuriduhuma hadza fi amali, itu merupakan sholat yang ditambahkan kepada amalan orang ini, lebih dia cintai ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, daripada sisa dunia kalian. Ya. Itu keinginan yang pertama, orang yang fasik. Angan-angan yang kedua, orang yang fasik, mereka itu ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Ya. Bapak Ibu bisa lihat surat Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai dengan 100. Ini orang-orang fasik yang ada di kuburan, ya. Orang-orang fasik yang ada di akhirat ketika mereka sudah melihat, ya, orang-orang yang beramal soleh mereka datang ke surga, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengatakan kepada Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ya. Kematian datang kepada teman kita, bahkan mungkin kematian itu datang kepada diri kita. Kita punya angan-angan. Apa yang diangan-angankan? Rabbirji'uni, ya Rabb, tolong kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ya Allah ke dunia. Ya. Mau ngapain lagi ke dunia? Ya. Apa belum puaskah dulu kamu menumpuk dosa? Belum puaskah kamu ini melakukan riba? Belum puas kamu ini berzina? Belum kenyang kamu ini melakukan korupsi? Orang ini mengatakan, la'ali a'malu sholihan unten. Enggak ya Allah, enggak pun tobat pun kapok kula. Ya, itu kata mereka. La'ali a'malu sholihan, kembalikan aku ke dunia supaya aku ini bisa beramal soleh. Ya. Fima taroktu, terhadap apa yang sudah aku tinggalkan. Dulu aku nggak pernah sholat ya Allah, tolonglah kembalikan ke dunia. Aku mau sholat. Aku nggak pernah tutup aurat ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku akan tutup aurat. Ya Allah, aku tidak akan makan riba. Kembalikan ke dunia, aku akan tinggalkan riba. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku tidak akan judi online. Aku nggak akan main slot lagi. Gitu kata mereka. Apa jawab Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Nanti kalau dikembalikan ke dunia, tidak mungkin, Pak. Ya. Dikembalikan betul ke dunia, apa mereka beramal soleh? Enggak. Itu cuma ucapan tok. Ya. Nanti ya kembali lagi, ya zina, ya riba, tidak tutup aurat dan seterusnya. Itu kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka itu ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini keinginan orang-orang yang fasik. Nah, mereka supaya beramal soleh. Maka sebelum kita ini meninggal masih ada sisa waktu nih, ya. Maka jangan pernah bosan untuk beramal soleh. Selagi punya angan-angan untuk kebaikan, maka laksanakan sekarang. Jangan ditunda, Pak. Ya. Aku kok punya angan-angan, sedekah, maka laksanakan sekarang. Punya angan-angan ingin zikir, maka laksanakan sekarang, jangan ditunda, ya. Sebelum kita nanti akan menyesal. Yang ketiga, angan-angan orang yang fasik adalah mereka punya keinginan untuk bersedekah. Nah, ini punya keinginan untuk bersedekah. Allah Ta'ala berfirman,
idza jaa ahadumul maut, ya. Ketika datang pada mereka kematian, laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah tolong tunda kematian saya barang sebentar. Disuruh tunda ya Allah barang sebentar, semenit aja, nggak usah lama-lama. Tuh ngapain kok ditunda kematianmu barang 1 menit? La as-saddaqo. Nah ini, ya. Mereka punya angan-angan supaya mereka ini bersedekah, la as-saddaqo wa aku minas solihin, dan supaya aku menjadi orang soleh. Tunda ya Allah semenit aja, nggak usah lama-lama. Mereka punya angan-angan supaya bisa bersedekah dan bisa beramal soleh. Ya. Dan nanti akan datang suatu masa Bapak Ibu semua, di mana Allah Ta'ala itu akan menghamparkan bumi ini penuh dengan kenikmatan dan kemakmuran. Jadi besok nanti tidak ada yang namanya orang miskin di dunia, nggak ada. Ya. Selama sekian tahun dunia itu makmur, nggak ada orang miskin. Sehingga kemudian orang-orang itu hidupnya makmur, kaya semua Pak, kaya semua. Sehingga ada keinginan, oh iya, hartaku ini kan ada jatahnya untuk orang miskin. Aku mau sedekah, mau infak. Maka kemudian orang ini membawa sejumlah harta, datang ke tetangganya, tok, assalamualaikum, Bu, ini mohon maaf ada uang, ada makanan, ini ada emas, ya, sedekah saya, monggo diterima. Apa jawab tetangganya? Oh ngapunten, ya, kami sudah cukup, lebih dari cukup, kami nggak butuh sedekah. Mungkin teman yang sebelah datang lagi ke teman sebelah, nawarkan lagi, Bapak Ibu nun sewu, ini ada uang, ada emas, ada makanan, ini sedekah saya. Oh maaf ngapunten, kami sudah lebih dari cukup, kami nggak butuh sedekah. Sehingga di saat itu tidak ada lagi orang yang membutuhkan sedekah, nggak ada Pak. Nah, maka sebelum itu terjadi, maka sekarang. Dan sedekah itu nggak perlu mahal, ya. Dan nggak perlu sampai mengeluarkan uang jutaan, nggak perlu. Ya. Jenengan punya uang sedikit, maka sedekahkan. Ya. Loh kok bisa Ustaz uang sedikit itu kok buat sedekah? Bisa. Kita parkir kendaraan ya di toko atau mungkin di jalan. Kita udah bayar parkir berlangganan, udah bayar. Nah, cobalah itu sesekali. Ya. Kasihkan uang 2.000 kepada tukang parkir, atau jenengan kasihkan uang 5.000, ya, harusnya 2.000, maka yang 3.000 itu sedekahkan. Udah Pak, nggak usah nggak usah disusui. Ini contoh, ya, bagaimana sedekah 3.000 itu sangat berarti bagi tukang parkir. Jenengan bisa lihat bagaimana reaksinya tukang parkir ketika jenengan ngasih uang 5.000. Masya Allah, ya. Sepeda jenengan digeret, ya kan? Kemudian diseberangkan, ya, sampai ada kendaraan kemudian di stop, karena uang 3.000 bagi mereka berarti, ya. Coba jenengan nek dan popo, ya kan? Beda reaksinya, ya kan? Nah ini ada, ya, sebelum sedekah itu ditolak oleh semua orang, dan sebelum sedekah itu nanti, ya, menjadi sebuah penyesalan dan angan-angan bagi setiap orang-orang fasik, maka senyampang ini masih ada. Maka manfaatkan waktu kita itu untuk bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah angan-angan, ya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang kafir punya angan-angan, orang yang soleh punya angan-angan, orang fasik pun juga kemudian punya angan-angan. Dan angan-angan mereka tidak mungkin diwujudkan. Maka selagi masih bisa diwujudkan di dunia, karena kita masih hidup, maka jangan pernah ditunda, ya, keinginan kita atau angan-angan kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi angan-angan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, angan-angan yang diperbolehkan. Angan-angan yang diperbolehkan. Contoh misalkan seseorang yang menginginkan punya kehidupan di masa depan
menjadi lebih baik. Ya, ini boleh. Ingin punya rumah yang lebih luas, ya, kendaraan yang lebih nyaman, ya, kemudian finansial, ekonomi yang telah mencukupi, boleh, tidak menjadi masalah. Ya. Tetapi jangan sampai angan-angan yang diperbolehkan ini membuat kita kemudian melupakan akhirat. Ini yang nggak boleh. Ini yang namanya angan-angan kosong. Kita selalu dibuai dengan berbagai macam angan-angan, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, tapi kemudian sampai melupakan akhirat. Dan ini banyak terjadi. Ya. Jadi orang berangkat karena saking bernafsunya dengan ingin menggapai dunia, sampai namanya mencari uang itu nggak kenal waktu. Gitu. Berangkat pagi, bahkan berangkat subuh. Bahkan ada yang sampai sebelum subuh udah berangkat. Sebelum subuh berangkat. Gitu. Nanti pulang-pulang Bapak Ibu, jam 9 malam udah pulang. Baru pulang. Di saat anak-anaknya udah tidur semua, ya, baru kemudian ayahnya pulang. Lah kok baru pulang jam 9? Iya. Karena mereka telah dibuai dengan angan-angan, pingin sesuatu yang lebih, pingin sesuatu yang lebih, pingin sesuatu yang lebih. Dan akhirnya dia pun meninggal dunia dengan angan-angan kosongnya. Ya. Naudzubillah ini. Yang kedua, angan-angan yang terpuji, ya, atau angan-angan yang dipuji, yaitu setiap angan-angan yang baik, yang terpuji dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah contohkan, berangan-angan bangun masjid, mendirikan pesantren, mewakafkan rumahnya, ya, untuk sekolah tahfidz, mewakafkan tanahnya untuk pesantren dan seterusnya, ya, itu adalah angan-angan dalam kebaikan. Yang ketiga, angan-angan yang tercela, ya, angan-angan yang tercela, yaitu angan-angan terhadap segala sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, ya, seperti dia berangan-angan, ya, dia ingin berbuat maksiat, dia ingin berbuat dosa, ya, dia berangan-angan ingin menzalimi orang lain, dia berangan-angan ingin memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan seterusnya. Maka ini adalah angan-angan yang tercela di dalam Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa niat atau angan-angan yang baik, ya, yang diiringi dengan tekad yang kuat untuk melakukan amalan tersebut, itu terkadang lebih baik daripada amalan tersebut. Contoh, seseorang yang punya tekad kuat berangan-angan ingin bangun pesantren, cuma angan-angan tok. Tapi ternyata angan-angan itu atau keniatan itu justru lebih baik daripada amalan tersebut. Mengapa bisa terjadi? Yang pertama, angan-angan bisa berpahala meskipun tanpa amalan. Ini betul. Orang punya niat nanti malam mau sholat tahajud, pasang beker jam 2:30. Udah berdoa, ya Allah tolong saya nanti malam bangunkan ya. Udah dipasang alarmnya. Punya angan-angan begitu. Tetapi qadarullah karena dia sudah capek, ya, sudah kecapean, kesel, meskipun alarmnya sudah sampai keras, tapi pancet, tidur sampai subuh. Maka angan-angan yang baik tadi itu berpahala meskipun dia tidak sholat tahajud. Ya. Dibandingkan dengan dia menginginkan suatu amalan tapi nggak ada niat, nggak ada pahala, Pak. Gitu. Dengan niat pengen berangan-angan melakukan sholat tahajud tapi nggak punya niat untuk sholat tahajud, ya maka nggak dapat pahala, nggak ada niatnya. Karena niat itu merupakan syarat diterimanya ibadah. 2, orang yang punya angan-angan yang baik kemudian mengerjakan semampunya, dia mendapatkan pahala orang yang sudah mengerjakannya meskipun dia tidak mampu menyelesaikannya. Ini kilo enaknya, ya. Jadi orang yang punya niatan baik
kemudian dikerjakan semampunya, maka dia mendapatkan pahala orang yang sudah mengerjakannya meskipun dia tidak mampu menyelesaikannya. Contoh, ya, dia udah mau berniat puasa Senin Kemis, ya. Kemudian dia udah kerjakan semampunya. Qadarullah pas setelah zuhur tiba-tiba dia muntah-muntah. Dia muntah-muntah, ya. Kemudian lemes, ya. Karena khawatir terjadi sesuatu, maka kemudian dia mau mokel. Ya kan? Nah, apakah dia itu mendapatkan pahala dari puasa Senin Kamisnya? Iya. Meskipun dia tidak mampu sampai menyelesaikannya sampai selesai. Karena dia sudah punya niatan baik dan mengerjakan semampunya. Ini contoh. Ini enaknya Islam, ya. Itu enaknya Islam. Yang ketiga, hati itu adalah raja. Ya. Hati itu adalah raja, anggota badan ini adalah rakyatnya. Jika rajanya baik, maka baik pula rakyatnya. Sedangkan niat itu amalan hati. Sedangkan amalan anggota badan adalah amalan rakyatnya hati. Loh niki. Berarti angan-angan itu adalah amalan hati, anggota badan ini adalah amalan anggota badan ini. Maka sehingga niat itu masih tetap dihitung. Okay. Keempat, taubatnya orang yang tidak mampu melakukan maksiat, ya, diterima seperti taubatnya seseorang yang impoten dari zina. Sedangkan taubat adalah keinginan hati dan amalan hati bisa didapatkan dengan lumpuhnya anggota badan. Ya. Ada seseorang yang punya keinginan nih untuk melakukan zina, tapi dia nggak mampu, ya, dikarenakan fisiknya udah tidak memungkinkan lagi. Maka taubatnya dia, ya, adalah keinginan hati dengan cara lumpuhnya anggota badan itu nggak mampu. Ya. Yang kelima, niat itu kerusakannya minimal, berbeda dengan amalan anggota badan. Yang rusaknya amalan hati kan cuma hati kita, Pak, tidak sampai berdampak kepada orang lain. Tapi kalau sudah amalan anggota badan, itu bisa berdampak kepada orang lain. Nah, maka inilah manfaatnya seseorang itu hanya sekedar punya angan-angan atau amalan hati, angan-angan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal hasanat wassayiat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian dia menjelaskan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berangan-angan berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tidak mengerjakannya. Dengan niat sholat malam tapi nggak dilakukan, niat baca Quran tapi belum diamalkan, katabahullahu indahu hasanatan kamilah, Allah tulis di sisinya dengan satu kebaikan yang sempurna. Loh, ini indahnya Islam Bapak Ibu. Jenengan cuma niat tok, ya, tapi belum sempat untuk mengamalkan atau tidak mampu mengamalkan, itu ditulis pahalanya oleh Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Berarti sama dengan melakukannya, sama. Ya. Wa in hamma biha, andaikan dia berangan-angan dengan kebaikan, punya niatan yang baik, fa'amilaha, kemudian dikerjakan amalan itu, katabahallahu innahu asyra hasanatin, Allah tulis di sisinya dengan 10 kebaikan. Loh, sudah dibalas satu kebaikan sempurna, ditambah 10 kalau diamalkan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Loh, udah dikasih 10, ditambah 700. Ila at'afin katsiro, sampai kemudian berlipat-lipat ganda yang tidak terkira. Loh, Pak, ya. Dengan niat sholat tahajud tadi, ya, kemudian sampai terlaksana sholat tahajudnya, itu dipahalai dengan 10 kebaikan.
ditambah 700, kemudian sampai dilipat gandakan sampai nggak terhingga. Itu amalan soleh. Tapi sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin, kemudian andaikan dia itu berangan-angan, punya niatan buruk, falam ya'malha, tetapi dia tidak sempat atau tidak mampu mengamalkannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah tulis satu kebaikan sempurna. Loh, coba bayangkan ya, jenengan punya niat nanti malam, nanti malam ini umai tonggo ini kok sepi ya, pelemnya kok wakeh, gak tahu ngekai tonggo nih, tak colong kan kok bengi. Nah ya, punya niat jenengan Pak, engkok bengi katanya ning umai tonggo ini nyolong pelem, tetapi qadarullah jenengan awake greges gitu, greges balseman, minyak kayu putihan, ngombe jamu, duh urung nyolong peleme tonggo, tidak jadi Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan jenengan dengan satu kebaikan yang sempurna. Kan? Beda dengan tadi. Kalau kebaikan niat tok dibalas dengan satu kebaikan sempurna, ya kan? Kalau berniat melakukan keburukan tapi tidak melaksanakannya, Allah tulis dengan satu kebaikan yang sempurna. Nah, tapi sebaliknya, wa in hamma biha, andaikan dia berangan-angan melakukan keburukan, fa'amilha, sampai dia wujudkan keburukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah cuma tulis di sisinya dengan satu keburukan saja. Loh, satu keburukan diniati, dilaksanakan, ditulis satu keburukan. Cuma itu tok, ya kan? Inilah pentingnya seorang muslim itu punya angan-angan dan niatan yang baik. Maka dari itu, supaya angan-angan kita ini Bapak Ibu bukan termasuk angan-angan yang kosong, ya, maka angan-angankan kita ini dengan angan-angan yang baik. Maka mulai sekarang di planning Pak, Bapak Ibu, di planning mulai sekarang. Jangan punya angan-angan apa, ya Allah nanti kalau saya umur 60 tahun saya akan apa ya, jangan punya angan-angan apa dengan kebaikan, punya aset apa, punya apa yang bisa dilaksanakan. Maka mulai sekarang di planning dengan angan-angan yang baik. Ya Allah, saya nanti umur 50 saya mau umroh, bismillah. Maka mulai sekarang nabung, nanti umur 50 tahun bisa umroh. Itu angan-angan yang baik. Lah kok tiba non jenengan niku ndak sampai umroh, nggak mampu melaksanakannya, maka Allah tulis angan-angan itu dengan satu kebaikan yang sempurna, tidak terkurangi sedikit pun. Nah, yang perlu dicatat di sini, angan-angan itu jangan hanya sekedar angan-angan, tetapi tidak diimbangi dengan tekad yang kuat. Ada orang cuma sekedar berhayal bisa umroh, berhayal bisa haji, ya, berhayal bisa ini dan itu, tapi nggak punya tekad yang kuat. Maka itu hanya sekedar angan-angan kosong. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maksudnya dengan tekad yang kuat mintanya itu, ya Allah tolong matikan saya dalam keadaan syahid, wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, dengan penuh tekad yang kuat, jujur Pak. Ballaghallahu manazila syuhada, maka Allah akan sampaikan angan-angan dia tadi untuk mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia itu meninggal dunia di atas tempat tidur. Jadi meninggal di atas tempat tidur karena jenengan punya angan-angan pengen mati syahid dengan tekad yang kuat, Allah sampaikan itu Bapak Ibu. Hanya meninggal di atas tempat tidur itu bisa mati syahid. Yang mungkin dengan cara sakit perut, ya kan? Sakit perut yang mules dan sebagainya membuat jenengan meninggal dunia, itu mati syahid. Ya. Kata Nabi, "Asyuhada'u ummati asroh."
orang yang mati syahid di antara umatku itu ada 10. Riwayat yang lainnya ada 5. Yang pertama al-mabtun, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit perut, dengan mules, diare, muntaber, itu sakit perut. Kadang jenengan minta supaya mati syahid, jenengan diwafatkan dalam keadaan sakit perut, lu mati syahid, Pak. Ya. Kemudian ibu-ibu juga begitu, minta supaya mati syahid, Allah sampaikan itu meskipun di atas tempat tidur. Ibu-ibu wafat dalam keadaan melahirkan anak, lalu di atas tempat tidur. Ya. Nah, ternyata ibu punya derajat mati syahid karena meninggalnya melahirkan anak. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Bagaimana seseorang itu ketika punya angan-angan yang baik, ya, angan kebaikan, diiringi dengan tekad yang kuat untuk melakukannya, maka Allah akan sampaikan angan-angan itu. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Sebagai akhir dari kajian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita semua. Monggo bisa dilihat surat An-Nisa ayat 32. Ya. Surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kalian berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, ini. Jangan kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah karuniakan sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Contohnya ngeten. Jenengan niku punya tetangga duwe mobil. Mobil niku apik. Napa kira-kira? Innova Ribbon. Apik lah Innova Ribbon niku. Nggih. Lah jenengan sing dadi tanggane angen-angen. Duh. Kapan yo aku iki iso duwe mobil kaya iku. Bahkan yang lebih parah non sewu. Ana tanggane niku bojone ganteng. Ya, bojone ganteng. Jenengan berangan-angan, ya Allah, mandar muga bojone kena aku. Ya kan? Dosa itu niki. Bapak-bapak juga begitu. Punya tetangga istrinya cantik. Ya. Kemudian dia angan-angan, mandar muga bojone kena aku iku. Ya, itu berangan-angan, Pak. Contoh. Dia menginginkan, dia berangan-angan bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain yang lebih banyak itu kena sama dirinya. Niku mboten angsal. Okay. Allah mengatakan demikian, jangan kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah berikan sama orang lain lebih banyak. Loh, kenapa tidak boleh berangan-angan seperti itu? Karena dikhawatirkan nanti itu akan timbul rasa iri hati. Jangan iri sama tetangga punya mobil, jangan iri punya tetangga karena punya kelebihan yang lain. Itu rasa iri timbul. Kemudian Allah lanjutkan, walir rijali nasibum mimmaktasabu, karena orang laki-laki itu punya bagian, walin nisa'i nasibum mimmaktasabun, dan seorang wanita pun mereka pun juga punya bagian apa yang mereka usahakan, punya bagian masing-masing. Ya. Jadi tonggo situ neng gitu bagian dewi-dewi, jadi punya bagian dewi pun tidak usah mengharapkan angan-angan itu. Ya. Kecuali jenengan usaha, okay. Jadi kerja keras bagaimana supaya punya mobil, yang kerja keras bagaimana supaya kita ini suksesnya bisa sama kayak tetangga, itu boleh, tidak apa-apa, ya, selama tidak melupakan akhirat. Nah, was'alullaha min fadli, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jawab ini Bapak Ibu mungkin yang hanya bisa saya sampaikan, ya, sebatas ilmu yang kami miliki, ya, berkaitan dengan angan-angan kosong. Kurang lebihnya mohon maaf manakala ada perkataan ataupun sesuatu yang tidak menginginkan di hati panjenengan semuanya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan.
Tidak ada kuis ya? Oh, ada nggih. Berapa? Oh 10. Allah, cik sugih. Ada kuis. Jangan rebutan ya Bu, angkat tangan dulu baru jawab. Jangan rebutan. Iya. Angkat tangan dulu baru jawab. Nggih, angkat tangan dulu baru jawab. Ayo. Soal yang pertama, sebutkan angan-angan orang kafir ketika sudah meninggal. Ingin jadi muslim. Yang kedua, ya separuh hadiahnya berarti. Cuma jawabnya satu, separuh. Dia dikasih dan tidak apa-apa dah. Dikasih aja, tidak apa-apa wis. Soal yang kedua, apa bedanya angan-angan dengan cita-cita? Kalau cita-cita itu masih ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya dan diiringi dengan usaha maksimal untuk mewujudkannya. Kalau angan-angan hanya sekedar keinginan tanpa ada usaha dan sangat sulit untuk diwujudkan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus. Soal yang ketiga, orang yang sudah sepuh, sudah tua, pengennya awet muda dalam dua perkara. Apa itu? Orang yang sudah tua, sudah sepuh, pengennya tetap menjadi anak muda dalam dua hal. Apa saja? Masya Allah, cinta kepada harta dan kemudian panjang usianya. Barakallahu fiik. Sahih. Yang keempat, mengapa angan-angan kosong atau panjang angan-angan itu dilarang di dalam Islam? Mengapa angan-angan kosong atau panjang angan-angan itu diharamkan di dalam Islam? Enggak ada? Ya, dilewati ya. Oke, dilewati. Sebutkan angan-angan orang-orang yang soleh ketika meninggal dunia. Sebutkan angan-angan orang-orang yang soleh ketika meninggal dunia. Ingin segerakan bukunya untuk segera melihat ke mata. Ingin berkumpul dengan keluarga. Ingin mati syahid kembali untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Yang keempat masih kurang. Ya, menambah amal soleh. Oke, menambah amal soleh. Ya, tidak apa-apa, dikasihkan. Monggo. Gak apa-apa, ada yang bisa jawab? Pengen jawab? Oke, monggo kalau pengen jawab. Oh, tidak nyatet bapak-bapaknya. Yeah. Bukan hanya untuk ibu-ibu loh Pak, ini boleh loh, bebas Bapak, boleh juga. Yeah.
Berikutnya, sebutkan angan-angan orang-orang yang fasik ketika meninggal dunia. Monggo Bapak. Sholat 2 rakaat, Heeh. beramal soleh, Heeh. bersedekah. Masya Allah. Nggih, monggo kasihkan. Salat 2 rakaat, kemudian beramal soleh dan kemudian bersedekah. Tinggal berapa hadiahnya? 5. Oh, tinggal 5. Sebutkan 3 macam angan-angan. Barakallahu fiik. Nggih, Masya Allah. Dikasihkan. Berikutnya, sebutkan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mempunyai angan-angan yang baik. Sebutkan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang punya angan-angan yang baik. Angan-angan atau niatan yang baik. Monggo. Bapaknya monggo kalau anu. Tidak ada? Monggo. Enggak dengar nggih. Ya, bagus. Barang siapa yang berangan-angan kebaikan kemudian tidak mengamalkannya, Allah berikan balasan yang sempurna. Nggih, tidak apa-apa. Silakan diberikan hadiahnya. Kemudian berikutnya kurang 2 nggih. Kurang 3. Tuh, sampai kentean soal ya. Iya, kebiasaan materi. Nggih. Oke. Soalnya udah lebih dari 10 nih. Nggih. Nggih, mungkin cukup itu dulu ya. Nggih, sisa 3 monggo disedekahkan atau bagaimana? Nggih. Yang datang duluan, nggih, monggo bisa. Nah, yang tidak ngantuk saat kajian. Nah. Yang diharapkan Pak, angan-angan yang diharapkan. Dalam? Angan-angan yang diharapkan. Oh nggih, ada angan-angan yang diharamkan. Wis kadung dibagi nih. Yang datang duluan monggo. Bapaknya siapa yang datang duluan tadi? Oh nih bapak niki, kayak itu sih. Pak Sepuh niki. Pak sinten asmane? Monggo. Nggih, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.